Halo guys, kayak jalan-jalan. Kali ini kita mau explore Lombok. Lebih tepatnya saya mau mendaki Gunung Rinjani menggunakan transportasi kereta menuju ke Surabaya. Sampai di stasiun Pasar Turi, kemudian kita langsung ke pelabuhan Tanjung Perak. Kita akan naik kapal selama 20 jaman lebih. Kita berangkat di jam setengah 11 malam WIB dan insya Allah akan tiba di sana di jam 19-an WITA. Dan malamnya setelah sampai di Pelabuhan Lembar, kita langsung bertolak menuju base camp Sembalun. Perjalanan 2 jam sampai ke base camp. Ya, ini kita lagi persiapan untuk mulai pendakian. Kita sarapan dulu di sini sambil nunggu pick up yang akan membawa kita ke awal jalur pendakian. Jadi kita juga mengset barang bawaan kita dan porter juga mengset barang bawaannya sambil nunggu mobil pick up menjemput. Sebelum mendaki kita regis dulu untuk SIM-AXI 50.000 dan surat sehat 20.000. Iya. Ya, jalur pick up kita seperti ini jalannya. Debunya lumayan banyak. Ini juga jalur menuju ke kandang sapi. Jadi banyak ranjau-ranjau juga. Pemandangannya jangan tanya ya. Ketika kita menuju ke awal pendakian itu ada Shepherd Summit-nya Rinjani, Senaru dan kawan-kawannya. Rinjani istimewa. Karena ini lumayan ada kecepit, jadi memang lagi banyak-banyaknya pendaki ke Rinjani. Saya nemu banyak banget turis asing ya. Trek dari kandang sapi ke pos 1 banyak ranjaunya. Banyak banget. Mau yang kering, mau yang basah. Mana tuh sapi? Tadi ketemu. Oh, itu dia. Tuh sapinya tuh. Ya, setelah 1 jam perjalanan dari titik awal pendakian sampai juga kita di pos 1. Dari titik awal sampai ke pos 1 itu masih berupa sabana. Jadi jangan tanya panasnya, teriknya, karena memang kita mendaki pas musim panas. Jadi sunblocknya harus tebel ya. Lanjut dari pos 1 menuju pos 2. Sudah mulai banyak view bukit-bukit. Masih landai, masih melihat hamparan sabana yang cantik. Jadi masih so-so lah energi yang mau kita keluarin, belum banyak-banyak banget. Pos ojek pos 2. Pos 2-nya itu. Setelah 1 jam perjalanan kita sampai di pos 2. Dan di pos 2 ada mata air, tapi nggak begitu deres. Jadi kalau mau ambil agak di bawah jembatan situ, dan pos 2 masih di atas sana. Bisa dikatakan dari semua pos 2 adalah pos yang paling ramai. Karena apa? Karena ini adalah pos terakhir untuk ojek. Jadi dari titik awal kita bisa ngojek sampai pos 2.
itu harganya 175.000, tapi kalau ditempuh dengan jalan kaki 2 jam. Jadi titik awal ke pos 1 1 jam, pos 1 ke pos 2 1 jam. Dengan jalan ala saya yang santai-santai gitu. Banyak orang jualan, banyak porter masak di sini untuk prepare sarapan. Tapi kebanyakan bule-bule di sini yang sarapan. Kalau yang kita-kita sarapannya udah di base camp tadi. Oke, lanjut perjalanan dari pos 2 ke pos 3 sudah mulai agak nanjak-nanjak tipis, tapi masih sabana view-nya, jadi masih panasnya lumayan. Rinjani ini awal-awal memang terbuka semua ya. Jadi jangan berharap seperti gunung-gunung di Jawa yang awal-awal kita mesti masuk hutan gitu. Kalau di sini terbuka. Jadi memang energinya kadang kalau landai itu terkurasnya karena panas. Ini kita sampai di pos bayangan. Jadi di tengah-tengah ke pos 3 itu ada pos bayangan, lumayan lah. Oke, kita masih lanjut. Nah, ini dia pos 3-nya. Perjalanan pos 2 ke pos 3 2 jam. Di sini biasanya kita bakalan banyak orang-orang yang istirahat buat makan siang atau sholat. Nah, lumayan bisa sholat nih. Jadi bapaknya yang jualan di sini itu tendanya tinggi. Bisa nunut tuh sholat tuh, bapaknya baik banget di situ. Ya, kita beli apalah bisa nunut sholat tuh. Tendanya tinggi, saya sholatnya bisa berdiri di situ. Dan sambil makan, sambil berbincang-bincang dengan tamu-tamu lain supaya nggak bosen. Lanjut kita perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Ini sudah lumayan benar-benar mendaki. Jadi memang benar pos 3 adalah tempat istirahat buat makan karena kita harus isi energi buat pendakian ke pos 4 sampai dengan ke Pelawangan. Treknya jangan tanya. Syahdu, pedas. Lumayan sudah mulai agak tertutup jadi tidak terlalu panas pada saat treknya menanjak. Sekitarnya nggak terlalu panas jadi lumayan membantu. Ya beda-beda. Treknya 3 ke 4. Buset. 2,5 jam perjalanan dari pos 3 dan akhirnya kita sampai di pos 4. Ini dia suasana pos 4. Kabut sudah mulai turun. Di sini sudah kelihatan kita udah lelahnya sudah keluar. Kita istirahat dulu di sini. Treknya nyampe Bukit Penyesalan pokoknya. Naik terus. Bukit Penyesalan. Kapan nyeselnya dulu. Kenapa dinamain Bukit Penyesalan? Karena bakal nyesel kalau nggak nyampe sini. Hahaha. Trek dari pos 4 ke Pelawangan kita akan melewati yang namanya Bukit Penyesalan memang. Ini treknya luar biasa sekali. Menguras tenaga, menguras kesabaran. Dan bonusnya hampir nggak ada. Bukit Penyesalan ke-1. Aduh, lagi full kabut. Dingin pula.
Puncak kurang 5 menit lagi. Tapi bohong. Lumayan di tengah-tengah menuju Pelawangan kita sudah dapat view asik kayak gini yang bikin semangat. Masih ada Bukit Penyesalan lagi sampai di camp area Pelawangan yang harus kita lalui. Selfie dulu. Di sini hampir 360 derajat, view-nya cakep banget. Jadi pasti pada berhenti lama sih di sini buat take a picture, take a video. Lautan awannya udah berasa banget. Sambil ngumpulin energi buat naik lagi ke Pelawangan. Karena setelah ini treknya lumayan berpasir. Menuju Pelawangan, treknya pasir. Pasir kayak gini. Aduh, biasa 1 langkah maju, mundur 2 langkah. Nah, atas itu Pelawangan. Kita akan nge-camp ke sana. Nih ya. Duh, treknya pasir gini, melorot. Oke, kita mau naik tangga dulu nih. Antri. Oh kan, porternya gila. Gila emang porter Rinjani. Ya, saya nyampe juga di camp area Pelawangan jam 6:30. 2,5 jam dari pos 4. Memang normalnya 2-3 jam. Sangat sulit. No, mungkin sulit gitu aja. Karena mungkin pasti akan ada yang sangat sulit. Di sini view-nya bagus banget. Masih dapat senja 6:30. Di sini memang camp terakhir untuk persiapan summit. Jadi ada beberapa camp area Pelawangan 1, Pelawangan 2, Pelawangan 3, Pelawangan 4 sampai Pelawangan 5. Lanjut di part 2 ya guys.